أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara binahjihi ila yaumil qiyamah. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa ant khalaqtana wa nahnu ibaduk wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na na'udzu bika min syururi ma sana'na nabu'u laka bidzunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. Kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini Allah masih memberikan kenikmatan kepada kita. Memberikan kenikmatan iman, Islam, ihsan, kesehatan, kenikmatan hidayah. Kita bisa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menunaikan salah satu kewajiban berupa salat subuh berjamaah. Kita bersyukur, sembari juga kita doakan yang masih berat dalam menunaikan salat subuh berjamaah, semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan dan qudwah hasanah kita semuanya. Semoga kita dikuatkan oleh Allah untuk benar-benar mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cara kita banyak membaca, mendengarkan, mentelaah, mengkaji ajaran-ajaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah diturunkan kepada generasi setelahnya, sahabat, kemudian generasi setelahnya lagi tabi'in, generasi setelahnya lagi disebut apa? Atba'ut tabi'in, sampai kepada para ulama, dibukukan, bahkan sampai kepada kita. Ini tidak mudah. Tidak mudah. Dan sekarang kalau kita ingin mendapatkan warisan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya kita mempelajarinya, kemudian menyebarkannya lagi. La yarithuhu dinar wala dirham walakin warasahul ilm. Para anbiya itu tidak mewariskan materi kepada kita, tapi yang diwariskan adalah ilmu. Faman akhadahu faqad akhadha bihadzin wafir. Orang yang bisa mengambilnya, bisa mendapatkannya ilmu tersebut, dia sudah mendapatkan sebagian warisan yang banyak. Diibaratkan warisan, memang biasanya kalau warisan itu kan rebutan. Kalau di kita kemarin di Pasuruan itu ada teman yang ngabarkan ada salah satu orang terkaya di desanya meninggal, nggak punya keturunan, nggak punya anak, istrinya satu. Bagian istrinya berapa? Kalau waris
1/8 kalau punya anak. Kalau nggak punya anak, 1/4 dari hartanya. Jangan tahu kira-kira hartanya berapa. Orang terkaya di desanya itu kira-kira hartanya berapa? Jangan tebak wis. Pasuruan, jangan Pak. Kira-kira pinten hartanya? Desa mana kemarin? Rejoso, daerah Rejoso. Kalau nggak salah loh. Tebak-tebakan aja. Kalau orang terkaya di desanya berapa hartanya? Bisa nebak? Mas Satya berapa kira-kira? 10 miliar. Jangan Pak? Kira-kira? Tidak tahu. Dikisahkan itu disampaikan dan beliau memang perangkat di desa itu ya. Sisa harta yang ditinggalkan yang kelihatan 300 miliar. Orang terkaya desanya pengusaha mebel 300 miliar, istrinya dapat 1/4. Berapa itu hitungannya? Yang kelihatan dari sisi materi. Tapi kalau Rasulullah tidak mewariskan itu, yang diwariskan adalah ilmu. Kalau orang dipakai bahasanya warisan biasanya berebut. Nah, harusnya kita juga berebut untuk mewariskan warisannya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, semoga dikuatkan untuk thalabul ilmi, kita senantiasa mendedikasikan diri kita terus menerus mencari ilmu. Sama dengan saya juga demikian. Termasuk pertemuan taklim seperti ini, siapapun yang menyampaikan ya, karena kalau misalnya tidak ada suasana seperti ini juga tidak belajar. Saya sendiri juga nggak dipaksa untuk belajar. Sama tatkala kita tidak mengajar juga demikian, akhirnya tidak dipaksa untuk membaca. Dengan suasana seperti inilah Allah menjaga kita semua. Ya, semoga kita menjadi pewaris Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwatal iman, tema pagi hari ini yang akan kita bahas, yang akan kita sampaikan dan juga diamanahkan oleh Takmir, kita membahas membangun generasi mencintai masjid. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita membayangkan ya sebagai prolog, masjid, semua masjid di Indonesia ini sebagaimana sholat Jumat ukurannya. Sebagaimana sholat Jumat. Sholat Jumat itu full nama buatan? Full. Ya, biasanya kalau ukurannya masjid dilebarkan itu pas waktu sholat Jumat, yang keperluannya cuma sepekan sekali. Coba kita bayangkan perbandingannya atau pertimbangannya masjid diluaskan itu kalau memang jamaahnya tiap waktu sholat, terutama subuh ukurannya. Nah, subuh ini berapa shaf tadi? 2 shaf. Alhamdulillah jenengan tidak berebut terlalu desak-desaan di shaf pertama. Kalau di Masjid Nabawi untuk mendapatkan shaf pertama dulu saya pernah berangkat jam 1. Jam 1 itu sudah turun dari hotel untuk cari shaf pertama. Itu pun sudah desel-deselan. Nunggu sampai sholat subuh. Iya, kalau nggak tergeser. Ya, kadang ada yang sudah booking tempat di situ di hajaz sama sajadahnya itu di booking. Itu fenomena di sana. Ada sebagian masjid juga fenomena seperti itu, full terus. Ya, alhamdulillah di Indonesia rata-rata shaf pertama terus jenengan enggak berebut. Shaf pertama terus, masya Allah. Nah, ini berarti kan menjadi PR kita semuanya, tantangannya kurang. Ya. PR kita semuanya, bagaimana upaya kita untuk meramaikan masjid. Dan ikhwatal iman yang Allah Subhanahu Wa Taala, kita lihat juga generasi yang banyak,
generasi yang banyak antara generasi yang sepuh sama yang muda-muda ini ya jelas memang banyakkan yang muda. Ukurannya gampang saja. Jangan lihat kopi itu, warung kopi itu. Sekarang menjamur di semua tempat hampir. Itu kalau semuanya masuk ke masjid, masya Allah, full semuanya ini. Ini PR kita, ya, terutama yang saat ini sudah diamanai sebagai takmir. Ini PR-nya. Jangan kemudian setiap tahun wajahnya ini saja nggak ada berkembang. Setelah ini nanti tugasnya ini yang sudah hadir gandeng setiap orang yang hadir satu, masya Allah. Ya, tugasnya. Entah jenengan caranya itu reward atau caranya dengan apalah. Atau mungkin ada ide yang kaya, ini setiap sholat subuh tak kasih 100.000 ditempel di tempat sujudnya masing-masing. Coba ayo. Kira-kira full buatan? Ya full. Sudah dijawab ibu-ibu. Full. Ini salah satu cara. Ikhlas enggak ikhlasnya urusan dia. Tapi cara untuk memotivasi itu kan orangnya beda-beda. Ada yang memang awalnya memang seperti itu. Awalnya seperti itu untuk motivasi. Tapi ala kulli hal ini sebagai prolog. Kita punya PR untuk meramaikan masjid. Rasulullah SAW tatkala mendirikan, memperluas masjidnya yang awal dari awal itu karena sudah tidak terpenuhinya tempat. Ya, para sahabat itu sangat antusias dan yang masuk Islam sudah mulai banyak. Akhirnya sholat 5 waktu itu enggak cukup, kemudian diperluas lagi. Dahulu dari tanah yang punyanya 2 anak yatim itu ingin dibeli oleh Rasulullah SAW, tapi mereka tidak mau. Akhirnya ada juga riwayat yang menyampaikan separuh dibeli dengan harga murah. Ada yang mengatakan juga dikasihkan. Diperluas. Setelah itu di zaman sahabat sudah mulai banyak, diperluas lagi. Sekarang jangan lihat Masjid Nabawi itu kayak seperti itu. Berapa ukurannya? Kira-kira pahalanya anak yatim tadi kayak apa? Yang 2 orang tadi. Masya Allah. Ya sudah banyak sekali. Nah, ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 3 pembahasan yang ingin saya sampaikan di sini. Pertama fadilah, kemudian kita seberapa penting menyiapkan generasi, kemudian yang ketiga upaya-upaya atau teknis seperti apa. Ya, ini nanti bisa dikembangkan. Nah, fadilah masjid ini sudah kita ketahui bersama, yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat At-Taubah yang jelas itu. Surat At-Taubah ayat 108. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La taqum fihi abada. La masjidun ussisa 'alat taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fi. Fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu. Wallahu yuhibbul mutahhirin." La taqum fihi abada. Janganlah engkau melaksanakan salat dalam masjid itu selama-lamanya. La masjidun ussisa 'alat taqwa. Sungguh masjid didirikan atas dasar takwa. Makanya kalau kita ini beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, takwa kita tinggi, hatinya ta'alluqnya, ketergantungannya itu kepada masjid. Kalau enggak ada masjid, hampa. Coba jangan ke Bali. Bingung yang cari masjid. Yang sudah terbiasa ke masjid, yang nggak kebiasa ke masjid, alhamdulillah malah nggak ada yang ganggu adzan katanya. Yang sudah terbiasa ke masjid pasti cari. Jangan misalnya ke mana suatu kota yang nggak terdengarkan adzan sama sekali. Pernah saya juga mencari di daerah Petronas itu, nggak kedengaran sama sekali. Sayup-sayup adzan. Ya, kalau di Bali tadi di sebagian kota Denpasar itu kayaknya sudah banyak. Kayak Tabanan, nah itu yang pernah kita survei ke sana untuk mengantarkan keluarga juga.
Masya Allah, kita tahu. Ada juga bahkan di satu tempat kayak misalnya yang mayoritasnya Kristen, tidak kedengaran sama sekali. Manado misalnya. Nah ini orang pasti mencari kalau hatinya terikat dengan masjid. Nah ini yang menjadi ukuran pertama. Alhamdulillah di Indonesia ini Masya Allah jenengan dimanapun ya, terutama di Jawa ya, dimanapun jenengan datang ke suatu tempat untuk melakukan apa gitu, safar atau gimana, pasti akan mudah kita mendapatkan masjid. Ketergantungannya orang bertakwa, orang takwa. La masjidun ussisa 'alat taqwa. Masjid yang didirikan atas dasar takwa, min awwali yaumin, sejak hari pertama. Ahaqqu an taquma fihi, lebih pantas engkau melaksanakan an taquma, salat fihi, di dalam masjid tersebut. Dalam masjid tersebut fihi rijalu yuhibbuna ayyatatahharun. Di dalamnya orang-orang suka membersihkan diri. Baik membersihkan diri secara zahir dengan kita berwudu, ataupun membersihkan diri secara batin dengan kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam masjid kan juga ada waktu-waktu kita merenungkan diri sendiri. Ada namanya iktikaf itu. Kemudian kita evaluasi diri kita dalam satu hari seperti apa, dalam sepekan seperti apa. Nah, akhirnya tumbuh kecintaan itu. Orang-orang yang senantiasa mensucikan dirinya, dan Allah Subhanahu wa taala suka terhadap orang-orang yang mensucikan dirinya. Ini sebagai dasar ya, fadilah yang sudah jelas, dan kita tahu masjid itu adalah baitullah, rumah Allah Subhanahu wa taala. Kita menginginkan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ya kedekatan itu dengan masjid tersebut. Ukurannya dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala hijrah ke Madinah, yang didirikan pertama bukan rumahnya. Kalau rumah beliau masih dompleng. Ya, dompleng kepada sahabat ya Pak Suhaib ya. Beliau dompleng di situ. Tapi fokus pertamanya adalah masjid. Ya, alhamdulillah jenengan sudah ada masjid seperti ini. Sekarang PR-nya adalah bagaimana cara untuk memakmurkan. Ini lebih berat daripada membangun. Ya, kalau jangan sampai nanti didirikan masjid itu diposisikan kayak keranda mayat. Pas waktu mendirikan membuat rame-rame, satu RT, satu RW. Pas waktu sudah jadi, siapa yang mau duluan numpai? Gak ada yang mau. Nah, jangan posisikan masjid seperti ini. Udah jadi kayak gini, gak ada yang numpai, gak ada yang mendarai. Nah, kita tidak berharap seperti itu. Khadalimanya bukan Allah Subhanahu wa taala. Juga yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, dalam riwayat Imam Bukhari dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhillu. Ada 7 golongan yang nanti dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Imamun adil, imam yang bisa bersikap adil atau pemimpin yang adil. Syabun nasya'a fi ibadati rabbih, seorang pemuda yang beranjak usianya, tumbuh kembang usianya itu dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid, seseorang yang hatinya senantiasa berkaitan, bergantung dengan masjid. Ini fadilahnya. Di orang-orang yang seperti ini nanti dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala.
Kemarin pas waktu pandemi kita merasakan kadang ada waktu-waktu Allah melarang. Dengan didatangkan kondisi seperti itu, akhirnya turun kebijakan dibatasi ke masjid. Bagi yang sudah istiqomah ke masjid, fa insya Allah dapat pahala istiqomahnya ke masjid. Meskipun dalam kondisi tertentu dia tidak bisa hadir ke situ, karena dia sudah dapat pahala istiqomah. Bagi orang yang tidak pernah ke masjid, kadangkala rame, loh, saya sekarang mau pengen ke masjid kok malah nggak boleh, sudah lewat ini waktunya. Nah ini saat ini alhamdulillah sudah mulai reda, dibuka lagi oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk memakmurkan masjid kembali. Kemudian juga rajulani tahabba fillah istama alaihi wa tafarraqa alaihi, seorang yang saling mencintai karena Allah bertemu berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Ini nanti yang terusannya dibahas di lain kesempatan. Nah, ini setidaknya dasar ya, kalau masjid itu banyak fadilah. Dan juga yang dilakukan Rasulullah SAW untuk membangun pertama kali di tatkala beliau hijrah tadi, yang difokuskan adalah masjid. Jadi sebagai pusat pergerakan di masjid itu, sebagai pusat untuk mengekspansi dakwah Islam. Mereka akhirnya bermusyawarah di situ, mereka saling ta'allukan, saling mentaklif hatinya, menumbuhkan ukhuwah Islamiyahnya di masjid. Bahkan ada sebagian sahabat yang disebutkan ahlus sufah. Ahlus sufah itu orang-orang yang diterjemahkan yang miskin, tapi mereka yang memang tinggalnya itu di masjid. Ahlus. Jadi orang-orang yang tinggal di masjid itu ya insya Allah dia sudah berkah. Kalau jenengan nanti nitipkan atau punya anak yang kuliah, disampaikan saja tinggalnya di masjid ya, cari masjid sebagai marbot kek, sebagai apa, insya Allah sejelek-jeleknya di masjid itu sebaik-baiknya. Maksudnya sejelek-jeleknya itu semales-malesnya dia di masjid itu sebaik-baiknya di luar. Tetap dia sholat, minimal diobrak-abrik sama takmirnya. Jadi nggak apa-apa. Saya sudah merasakan seperti ini ya. Takmir itu masih kita berada di lingkungan yang diridhoi oleh Allah. Takmirnya dengan sabar bangunkan anak-anak muda di masjid, dengan sabar. Sholat, adanya belum itu loh. Jangan dimarahi terus, kasihan mereka sudah di masjid itu sudah alhamdulillah. Ya ini mungkin perlu kita tanamkan. Kemudian juga bagaimana pentingnya kita menyiapkan generasi khadal menyenangkan Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah kita tahu posisinya masjid itu sendiri. Yang kedua sekarang adalah generasi setelah kita. Khadal menyenangkan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini sudah sadar semuanya, usia kita ini terbatas. Usia kita cuma 60-70 tahun. A'maru ummati ma baina sittina. Usia umatku sekitar 60-an. Kalau lebih dari itu bonus. Tatkala usia kita ini terbatas, untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya khalidina fiha, yang kekal di dalamnya. Di surat Kahfi itu innalladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Kekal itu bukan cuman 100 tahun, 1000 tahun, ya wis selamanya. Dibandingkan kita ingin mendapatkan pahala yang kekal itu, untuk mendapatkannya 60 tahun kan tidak mungkin. Cuman amalan kita 60 tahun.
berarti kita perlu memanfaatkan amalan yang lebih nanti setelah kita meninggal. Kalau Rasulullah SAW menyebutkan ada 3 amalan itu. Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu. Seorang anak Adam itu kalau sudah meninggal terputus semua amalannya karena sudah habis waktu beramal. Tinggal waktu mendapatkan apa yang sudah diamalkan. Tapi ada amalan-amalan yang masih akan terus mengalir. Nah, itu silakan. Kalau bisa 3-tiganya ya alhamdulillah. Waladun soleh yad'u lahu. Anak soleh yang bisa mendoakannya. Menciptakan anak soleh ini enggak, mendidik anak soleh ini enggak mudah. Apalagi di zaman kita saat ini. Kemudian yang kedua ada orang yang kaya kemudian diinfakkan dengan istilah harta jariyah misalnya. Atau dia punya ilmu kemudian ilmunya diajarkan. 3-tiganya susah. Ya, orang dapat harta, untuk mencari harta niku sulit apa mboten? Sulit. Setelah dapat harta dikondisikan biar nanti hartanya ini untuk kepentingan dakwah Islam. Enggak semua orang bisa terkondisikan seperti itu. Atau opsi yang ketiga tadi dia mencari ilmu itu juga sulit. Ya, enggak gampang. Banyak orang memulai enggak bisa mengakhiri, kayak kuliah-kuliah itu biasanya. Banyak memulai enggak bisa mengakhiri. Kuliahnya lama, semangat masuknya kuat tapi keluarnya enggak kuat. Atau taklim-taklim yang ada biasanya semangat di awal menyelesaikan kitab apa ya, pembukaan tok, setelah dapat 10 hadis kan ini enggak bisa sampai khatam. Enggak bisa sampai khatam. Apalagi kita membaca dari kulit ke kulit dalam sebuah taklim, Masya Allah. Saya mendapatkan fenomena seperti ini kayak di Masjid Nabawi itu, namanya Syekh Muhsin Al-Abbad. Masa beliau baca kitab itu dari kulit ke kulit, habis maghrib sampai isya, dari Sahih Bukhari 4000 hadis kurang lebih. Itu kalau yang tidak dengan mukarrar, diulang-ulang hitungannya. Kemudian berpindah ke Sahih Muslim, pindah lagi Sahih Sunan Abu Dawud, pindah lagi At-Tirmidzi. Kutubus Sittah itu habis dibaca satu persatu, dijelaskan kepada muridnya, bukan cuma matanya saja, bukan cuma isinya, termasuk sanadnya dijelaskan. Masya Allah, selesai. Nah, ini ya enggak mudah juga orang yang punya keilmuan seperti ini. Nah, tatkala dia punya ilmu, kemudian bisa mewariskan ilmunya kepada generasi setelahnya dengan mengajar, mendidik. Itu PR lagi. Orang yang sudah bisa membaca Quran belum tentu dia bisa mengajarkan Al-Quran. Ya, sampaikan gitu. Orang yang sudah bisa baca Quran saat ini, jenengan misalnya sudah baca Al-Quran, belum tentu jenengan bisa mengajarkan kepada anak setelah kita. Maksudnya belum tentu bisa mengajarkan itu. Kadang-kala kita tidak sabar dalam mengajarkannya. Kadang-kala metodologi kita sudah nggak cocok dengan generasi mereka. Dulu jenengan baca Al-Quran metodenya apa? Alif fathah A, alif kasro I. Sekarang jenengan terapkan, nggak mudah sekarang. Jenengan sekarang sudah metodologinya sudah berubah. Ada ikro, ada sekarang apa? Umi, ada umi, ada semacam-macam. Masya Allah, anak-anak kecil sekarang sudah bisa baca Quran. Karena metodologi itu dipelajari dari kondisi yang ada, kemudian dirumuskan. Nah, kadangkala ada yang cocok dengan metode ini, ada yang cocok dengan metode ini. Yang penting bisa baca Quran. Sekarang naik lagi ke hafalan. Metodologinya juga macam-macam. Ada yang hafalan klasikal dengan diulang-ulang. Pokoknya
Pokoknya kalau misalnya kita mau menghafal ya ulang itu, baca dulu 25 kali, baca dulu 50 kali, nggak usah dihafal ya hafal sendiri, itu klasik metodenya. Ada sekarang metodologi dengan otak kanan, dengan visualisasi, mengerti dulu artinya kemudian divisualkan. Macam-macam sekarang metodologinya. Nah, ini dari sisi ilmu, dari sisi Al-Quran. Jadi berat memang menyiapkan seperti ini, tapi setidaknya ya gambarannya kayak Rasulullah menyebutkan, dan beliau termasuk yang sukses dalam mendidik ya, generasi terbaik. Dari Imran ibnu Husain radhiyallahu anhuma qala Nabi sallallahu alaihi wasallam khairukum qarni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum. Sebaik-baik masa adalah masaku. Rasulullah berarti berhasil mendidik generasinya. Kemudian nanti generasi setelahnya yaitu tabi'in. Kalau sahabat adalah orang yang hidup semasa Rasulullah dan beriman. Abu Jahal, Abu Lahab tidak masuk sahabat meskipun bersama dengan Rasulullah. Dia suka yang tukang jahilin Rasulullah malah. Jadi nggak masuk. Tabi'in generasi yang hidup setelahnya dan dia beriman berjumpa dengan para sahabat. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian generasi yang ketiga. Di Rasulullah sukses, beliau tatkala meninggal itu sudah mewariskan generasi setelah ya sudah dididik seperti Abu Bakar meskipun semasa. Ada yang seperti Ali bin Abi Thalib yang lebih muda jauh lagi. Anas bin Malik yang lebih muda. Abdullah bin Abbas, itu didikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah. Sekarang kita tinggal mengevaluasi diri kita ya, yang sudah kita siapkan siapa ini, siapa dan juga berapa. Jangan agama ini pokoknya aku api selesai. Nah, kita punya PR semuanya. Kira-kira kita sudah nyiapkan. Kayak seperti kita bayangannya masjid ini. Jadi alhamdulillah sudah bisa membangun masjid ini. Sekarang pertanyaannya, 2 generasi setelah kita yakin masjid ini masih ada? Ya, yakin masjid ini masih ada. Kalau tidak kita siapkan, nanti jangan-jangan kalau tidak kita siapkan ini dijual dari masjid, dijual. Yang kasusnya sekarang ada juga yang menggugat ahli warisnya gara-gara administrasinya nggak diselesaikan sampai tuntas, sampai kepada wakaf yang kira-kira tidak bisa dijual. Ini PR juga ya, kalau misalnya sudah selesai alhamdulillah, monggo selesaikan takmirnya, diselesaikan ini administrasinya. Kalau memang wakaf ya selesaikan sampai wakaf. Jangan sampai nanti generasi setelahnya ya, itu kemudian masih bermasalah dalam administrasi, akhirnya jadi peluang untuk dijual. Karena ideologinya anak berbeda dengan ideologinya bapak. Mungkin bapaknya dia sudah mewariskan, pingin mau wakafkan, belum tentu anaknya seperti itu, belum tentu nanti cucunya juga seperti itu. Makanya diselesaikan. Nah, ini pentingnya yang disampaikan Rasulullah SAW. Beliau sudah berhasil menata kembali. Kemudian juga kita perhatikan ikhwatal iman yang kalau Allah Subhanahu wa taala, karena usia kita terbatas, orang yang tadi bisa mengajak, bisa menciptakan, menyiapkan generasi. Rasulullah SAW menyampaikan dalam riwayat Muslim, man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Orang yang menunjukkan dalam suatu kebaikan, maka pahalanya sebagaimana orang yang melaksanakan. Li ayyahdiya rajulun wahidan, li ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min khumurin ni'am. Seandainya kita bisa sebagai wasilah, sebagai sarana orang itu mendapatkan hidayah, tetap yang memberikan hidayah adalah Allah.
Tapi kita sebagai perantaranya, salah satu sebagai perantaranya, itu lebih baik daripada kita diberikan satu kenikmatan yang luar biasa. Kita dapat satu orang, dia dapat hidayah. Gara-gara apa gitu lewat jenengan. Masya Allah. Itu sudah investasi yang luar biasa. Apalagi nanti agamanya dia itu bahkan bisa mengungguli diri kita sebagai tadi sarananya kebaikan. Yang kita harapkan seperti itu. Kalau ada kaidah itu, kita dinyatakan berhasil tatkala kita sudah menyiapkan generasi yang lebih baik dari kita, sehingga kita mau mau meninggalkan dunia ini sudah lego. Kayak Nabi Ibrahim dipanggili semua anaknya alaihissalam, dia dipanggil, bahkan dinaskan, apa yang kamu sembah setelah aku, langsung difokuskan. Ini keberhasilan mereka. Kemudian juga hadis-hadis yang menyampaikan seperti itu, orang yang menunjukkan kebaikan, falau ajru ha wa ajru man amila biha min ghairi ayyang qusamin ujurihim syai'. Dalam Riyadhus Shalihin juga disebut, orang yang menunjukkan kebaikan maka dia akan dapat pahala sebagaimana orang yang melakukan tanpa ada terkurangi sedikit pun. Ada kisah, tapi sudah lama kisah ini, yang dulu itu dia suka nyuri di salah satu tokonya ini di salah satu negara Eropa. Saya sudah agak lupa, ini sudah lama kisahnya. Terus yang punya toko ini orang Muslim, yang nyuri tadi Kristen, anak-anak. Yang punya toko sebenarnya tahu setiap kali dia datang itu nyuri. Suatu ketika pas waktu dia datang nggak nyuri, lupa, dia keluar itu belum bawa. Kemudian ditegur tatkala mau keluar, mungkin bahasa kita, kok nggak bawa apa-apa? Kaget dia. Berarti selama ini ngambil ketahuan. Selama ini ngambil ketahuan, nggak bawa, akhirnya dikasih. Dari situ, dari interaksi seperti itu, ternyata Allah memberikan percikan hidayah, tapi belum sampai Islam. Kemudian dia penasaran dengan keyakinan penjual toko ini kayak apa sih? Kok bisa berbuat seperti ini kebaikannya? Kemudian nggak lama yang punya toko meninggal, sampai diberikan wasiat, nanti kalau yang punya toko, kalau saya meninggal ini tolong bingkisan ini diberikan kepada anak tadi. Dikasihkan kepada anak tadi. Anak tadi nggak buka-buka. Setelah lama, karena ada percikan hidayah tadi, beliau penasaran apa yang diberikan. Dibuka, itu adalah mushaf Al-Quran. Belum bisa baca juga. Belum bisa baca. Karena dia penasaran, belajar. Tanya kepada teman-temannya Muslim, belajar. Akhirnya dari situ dapat hidayah, dia masuk Islam. Kemudian dia kembali ke sukunya. Dalam cerita disebutkan dia sudah bisa mengislamkan sukunya itu lebih dari 1.000 orang. Masya Allah, dari percikan orang penjual toko dengan interaksi anak tadi yang kelihatannya jelek ya. Kalau kita malah dikeplaki ya tadi. Dengan kebaikan akhlak yang baik, akhirnya berbuah dengan Allah memberikan yang lain. Barangkali sekarang saya ingat dulu ya, kalau di masjid itu, masjid saya dulu kecil saya, ada mbah yang seneng bawa permen. Ada yang sebagian mereka juga keras, pokoknya disabeti kalau pelayonan. Ada yang juga bawa permen. Kalau setelah kita sholat jamaah bisa tenang, dikasih permen semua, ya senang juga.
Nah, kita kembali ke sini, inilah yang kita bayangkan ya. Tatkala kita sudah dapat seperti itu semuanya, kemudian kita dapat pahala setelahnya. Mungkin belum kita rasakan saat ini. Yang ketiga, ikhwatal iman yang Allah Subhanahu wa taala, di antara upaya yang bisa kita sampaikan, ini nanti opsional juga, jangan bisa nambahi. Ini pikiran saya sendiri. Biar anak-anak remaja-remaja itu senang dengan masjid. Pertama, dukungan dan motivasi kita. Dukungan ini apapun bentuknya, seperti qudwah, menjadikan diri kita tauladan, terutama anaknya. Menjadikan diri kita tauladan. Jangan sampai kontraproduktif, di sekolahan diajarkan untuk ke masjid, bapaknya tidak ke masjid. Gampang nanti jawabannya anak, nah, ayah nggak ke masjid, selesai udah. Ini namanya kontraproduktif. Diajarkan baik di sana, tapi dimentahkan oleh orang tuanya sendiri. Repot kalau udah kayak gitu. Ada juga sebagian orang itu tanpa omongan, tanpa apapun, hanya melihat orang itu, Masya Allah dia rajin ke masjid, ikut ke masjid. Ini kekuatan qudwah, kekuatan suri tauladan. Berdakwah kadang juga seperti itu. Ada orang yang tidak butuh kata-kata yang panjang, dia cuma mencontohkan dirinya, akhirnya orang itu simpatik sekali dengan perbuatan. Atau juga kita menyediakan reward and punishment ini, hadiah sama punishment itu hukuman ya. Hadiah sama dukungan hadiah sama hukuman ini memang ada dua cara untuk anak itu kita sesuaikan dengan anaknya masing-masing, dengan kondisi anaknya. Ada sebagian mereka itu juga senang dengan reward, tapi rata-rata ya seperti itu. Rata-rata anak-anak itu suka dengan reward. Coba kayak tadi ya, kakek kita, kalau misalnya ada anak-anak yang ke masjid, dia sambil bawa permen, dikasih hadiah setelah ke masjid, dikondisikan deh dari awal sampai akhir nggak guyon di masjid, ikut ibadah sampai selesai, dapat silver coin nih, tak pegang. Yang guyon nggak dapat, insya Allah tertata. Karena ini hanya teknis saja. Saya juga di satu sisi ada masjid itu sudah ada tulisannya, anak-anak dilarang ke masjid. Nah ini juga PR juga. Memang ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada kalanya orang tua itu punya kewajiban untuk mengajak anak-anak ke masjid, mendidik mereka mencintai masjid. Makanya mereka menyuruh anak-anaknya ke masjid. Tapi yang banyak jadi catatan, selesai di situ, belum diajarkan bagaimana adab di masjid. Makanya cara untuk mengajarkan adabnya tadi sebenarnya selesai tatkala didampingi oleh orang tuanya masing-masing. Akhirnya anak tadi nggak rame di masjid. Karena di satu sisi tatkala anak-anak itu rame, mengganggu kekhusyuan orang lain. Sedangkan kita ke masjid pengennya khusyuk. Cuman jenengan yang sudah misalnya merasa terganggu seperti ini, kita bayangkan ya mungkin saat itu dia belum dapat hidayah. Bagaimana cara kita mengkondisikan diri kita biar tetap bisa khusyuk. Di satu sisi anak-anak tadi juga nggak takut untuk satu ke masjid. Padahal kalau kita bayangkan lagi ya, nanti masih ada peluang-peluang yang lainnya kita beribadah itu bisa lebih khusyuk, yaitu di rumah, terutama sholat sunnah. Ya anggaplah mungkin kita tidak bisa khusyuk 100%, tapi kita memberikan kesempatan pendidikan kepada anak-anak. Kita bersabar di situ. Barangkali nanti setelah itu dia lebih suka, kita dapat
pahalanya. Nah, nanti kita ganti kekhusyuannya dengan sholat ba'diyah di rumah sendiri dengan kunci kamarnya. Sholat duha, sholat qiyamul lail, dan sholat sunnah-sunnah yang lainnya yang memang sunnahnya di rumah. Kecuali sholat tahiyatul masjid. Ya, sholat sunnah secara umum sunnahnya di rumah. Sholat ba'diyah, qobliyah itu kalau misalnya pas bisa kita tunaikan di rumah ya di rumah. Dan kalau misalnya tidak bisa ditunaikan ya nggak apa-apa di masjid. Itu lebih khusyuk. Jadi yang kita bayangkan itu adalah perolehan setelahnya. Maka reward and punishment ini ditata. Ada juga masjid itu masya Allah untuk mengkondisikan meskipun tadi bapak ibunya tidak bisa ikut ke masjid, ditata dengan lajnahnya, ditata dengan yang diamanahi untuk nata anak-anak, ya, yang diamanahi. Kemudian disampaikan biar tidak ada salah paham kepada orang tuanya yang biasa sering menyuruh anaknya ke masjid tapi dia tidak ke masjid. Itu sampaikan, mohon tidak salah paham, nanti anaknya kita rapikan di masjid. Kalau orang yang sudah paham kan enak, wis terserah takmir, yang penting anakku api, enak kayak gitu ya. Kadang-kadang nggak terima. Pas waktu jenengan agak marahi, lapor ke orang tua, akhirnya cekcok nanti. Ini masalah teknis saja, mungkin perlu disampaikan. Kita akan rapikan di bukan sawah jajar, di kedua kandang yang perumahan apa itu ada, dia pakai rompi gitu. Memang yang merapikan, tugasnya merapikan anak-anak. Ya di belakang itu masya Allah rapi, sambil dia diawasi. Atau teknis lagi, diselipkan satu persatu anak-anak itu di ini orang dewasa, ini anak-anak, dan dipisah, jangan digerumbulkan. Kalau digerumbulkan jenengan habis takbiratul ihram buyar, Allahu Akbar semburat udah. Ya ini masalah teknis, ayo dipikir bersama. Kalau misalnya jenengan kita tidak memikirkan mereka akan ditampani orang-orang yang tidak senang ke masjid sebagai peluang untuk mendidik generasi. Orang yang jelek aja dia juga menyiapkan generasinya, apalagi kita yang baik. Jadi reward and punishment, qudwah tadi. Yang kedua, yang Allah Subhanahu wa taala upaya menyiapkan generasi, lingkungan yang kondusif. Ya, tadi yang kita maksudkan dengan lingkungan yang kondusif kayak suasana, kenyamanan anak-anak. Dan kita kadang-kala anak enggak ke masjid itu kadang mungkin apa yang membuat mereka tidak suka. Ya sering mungkin dimarahi. Tidak imbang tadi antara reward sama punishment. Akhirnya mereka takut, menjadi fobia ke masjid itu enggak imbang. Kalau misalnya imbang antara reward and punishment, insya Allah senang-senang aja mereka. Ya wajar kalau ditegasi, tidak apa-apa. Saya kalau ngimam terus kemudian anak-anak belum kondusif, itu sering saya sampaikan, saya nggak akan mulai sholat sebelum anak-anak bisa kondusif. Semuanya harus diam anak-anak. Saya sampaikan kayak gitu. Imamnya juga harus nyampaikan kayak gitu. Nanti ganggu yang lainnya. Dan itu harus bolak-balik, nggak cuma sekali, 2 kali. Karena anak-anak kalau misalnya jangan biarkan, itu menjadi pembenaran mereka bahwasanya ini sudah benar. Harus berkali-kali, nggak cukup sekali, 2 kali. Buktinya apa? Tatkala dikondisikan dari awal, anak yang seusia SD kelas 3, kelas 4 itu ada yang bisa kok. Sebaliknya tatkala dia tidak dikondisikan dari awal, sampai usia SMP lo masih ngomong, sholat itu masih ngobrol berdua. Dan itu saya juga dapat. Apalagi yang sudah tiap hari dengan bapaknya, dia kondisikan, yuk sholat dari ini, kondisikan terus. Kalau kita sudah mengetahui anak-anak yang sudah dikondisikan oleh ayahnya seperti itu, oleh bapaknya seperti itu, masih nanti berkeliaran dan macamnya, ya kita bisa agak lapang dada karena sudah diberikan pendidikan, namanya anak. Ya ini suasana. Kemudian juga dari suasana ini
yang bisa mendukung lingkungan mereka, kelengkapan perangkat kalau sekarang. Gimana upayanya masjid itu ya senyaman mungkin kalau mereka kayak mereka itu antusias ke kopi gitu loh, ke warung kopi. Mereka bayar aja seneng kok di sana. Mereka bayar seneng, apalagi jenengan gratisan di sini. Perangkatnya diperkuat. Kalau di kopi ada wifi, di masjid juga ada wifi. Nanti mungkin passwordnya kalau misalnya nanti banyak non muslim ya syahadat aja, asyhadu alla ilaha illallah. Passwordnya dia suruh syahadat. Jadi cuman gambaran. Nanti mungkin dengan punya ini apalagi yang memang menyesuaikan zamannya. Menyesuaikan zaman itu harus difikirkan bareng. Yang sepuh-sepuh juga demikian, harus memikirkan sesuai zamannya. Nanti kalau kita didiknya itu sesuai zaman aku dulu, itu zaman kita dulu. Kalau dakwah itu harus menyesuaikan zamannya, memenuhi kebutuhannya, mereka kira-kira senang dan kita berhasil masuk situ. Ini harus mikir terus bareng-bareng. Oh ya anak ini. Ya ada, saya bayangkan ya Masya Allah, kalau anak-anak muda itu diberikan dia kelengkapannya bagus, apalagi nanti yang ketiga ini mendistribusikan sebagian amanah melibatkan mereka untuk rasa memiliki masjid. Masya Allah, tambah luar biasa. Medsosnya juga hidup. Medsos yang ngurusi Pak Satyato harus di kan medsos kalau misalnya jangan upload kayak gini 30 menit 40 menit gak ada yang lihat. Orang yang lihat itu nggak menarik kayak apa. Oh gimana caranya di Instagram itu kalau misalnya durasi berapa 2 menit gak maksimal, itu tercover semuanya. Orang itu kan paling lihatnya kayak gini, nggak lihat sampai awal, dari awal sampai akhir. Coba di review ini. Kalau kita kadang generasi yang sudah tua ini udah tidak nutut dengan medsos kayak gitu, jangan ngedit. Aduh, saya sendiri aja udah nggak nutut ini. Ini anak-anak muda yang sudah harus libatkan mereka dalam kepengurusan. Bahkan dikasih distribusi amanah, dievaluasi di Indonesia. Gimana sudah jalan, Masya Allah. Kayak misalnya di Bandung itu Ustaz Hanan Ataki itu melibatkan anak-anak muda. Kalau sholat jamaah di alun-alun, Masya Allah, anak-anak muda skateboardan itu udah datang semuanya ininya. Kan seneng kan kayak gitu. Masya Allah. Di Malang ini juga memang ada ustadz-ustadz itu yang cocok dengan anak-anak muda seperti itu. Ada yang nggak serantanan juga dengan anak-anak muda seperti itu. Jadi disesuaikan dengan kapasitasnya masing-masing. Jadi dilibatkan. Ini yang keempat juga, distribusi amanah dan melibatkan mereka dalam pemakmuran masjid. Kalau misalnya berhasil kita, mereka juga nyaman, insya Allah tambah ramai. Mereka akan ngajak temennya juga. Terus daripada kesana kita kesini aja ngobrol. Yang terakhir, yang kelima, sampai 5 membangun komunikasi yang interaktif dengan mereka. Karena banyaknya kesalahpahaman itu berada di komunikasi. Nah, makanya musyawarahnya, evaluasinya, planningnya itu dibangun. Nah ini tatkala kita dibangun, diarahkan, ada hal yang kurang pas disampaikan, komunikasi yang bagus, ya insya Allah semuanya saling bisa legowo dengan musyawarah yang ada. Ini PR kita semuanya. Dari sini ya kita harapkan anak-anak muda, kalau misalnya tidak kita yang memplanningkan, merencanakan, maka akan diambil oleh orang-orang juga yang tidak concern dalam bidang agama. Malahan usia-usia di situ adalah usia-usia labil yang senangnya adalah foya. Senangnya itu senang-senang fun. Hanya beberapa orang saja yang dapat hidayah, kemudian dia mu'allakun syabun nasa'a fi ibadatillah. Anak muda yang dia berkembang tumbuh dalam
beribadah kepada Allah. Itu cuma sedikit. Jadi PR-nya bagaimana mengcover mereka. Ya inilah nanti perlunya mungkin studi banding, cari inspirasi ke masjid-masjid yang lain, yang terutama dimakmurkan oleh anak muda. Cari ini, akhirnya masjid kita berkembang. Itu yang kita harapkan. Ya alhamdulillah kalau di beberapa masjid itu sudah ada yang sukses ya, dalam bukan memanfaatkan, melibatkan anak-anak muda, kemudian juga berkolaborasi dengan sesepuhnya di situ. Sesepuhnya juga welcome, seneng dengan kondisi anak-anak. Di satu sisi juga anak-anaknya itu nggak merasa tertekan dengan mereka. Makanya kita saling terbuka, berlapang dada dalam masalah ini. Ya semoga dengan materi ini menginspirasi atau menjadikan awal mula ya, kita bisa memakmurkan masjid di segmen anak-anak remaja. Itu yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Monggo kalau ada yang bertanya atau menambahkan, fadhol. Atau kalau tidak kita tutup. Cukup nggih? Nah, kita tutup bersama dengan kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Al-afu minkum. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.